Kalau kita niat, kalau kita ikhlas, kalau kita bertawakal, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanti. Saya berada di Jorong Sibokak, Nagari Andiang, Kabupaten 50 Kota. Selama ini saya bergelut di bidang peternakan burung puyuh. Awal mulanya saya bergelut di bidang peternakan burung puyuh ini, sejarahnya sebelum ini saya berjualan telur puyuh. Karena susahnya mendapatkan telur puyuh di nagari saya, terus saya berinisiatif untuk beternak puyuh. Karena sangat susah untuk mencari telur puyuh yang buat saya jual. Makanya saya berinisiatif untuk membuat peternakan puyuh. Telur puyuh penjualannya bisa di dalam kota tuh udah tentu kan. Nah, dan terus juga bisa keluar kota seperti ke Pekanbaru, ke Kulim, dan juga bisa ke Padang juga bisa. Bisa kami antarkan ataupun ada travel yang menjemput. Di sini selain kami menjual telur puyuh, kami juga menjual anakan puyuh, menjual puyuh afkir yang buat dijadikan nantinya buat daging puyuh, dan juga kami menjual makanan. Makanan juga kami menjual untuk ada peternak-peternak lain yang mau mengambil makanan dari kami. Awal mula saya beternak puyuh memang sulit, keadaannya memang sulit. Tapi seiring dengan waktu, saya terus belajar dan juga belajar, apalagi sama teman-teman yang sudah mendahului peternakan ini. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya sudah mempunyai 8 kandang puyuh. Aktivitas saya sehari-hari di kandang puyuh, pertama kali saya matikan lampu pagi, habis itu saya buka pintu biar udara segar masuk. Habis itu menyapu kandang, setelah menyapu kandang, ngambil telur, habis ngambil telur, kami ngumpulin telur kayak gini, habis itu ngasih makan, habis ngasih makan, kasih minum, sembari membersihkan tempat minumnya di belakang, habis itu kami menyusun telur. Setelah menyusun telur, telurnya dibawa ke depan, langsung dinaikkan ke mobil yang buat dianterin telurnya.
Sebelum masukin telur ke mesin, telurnya kami ambil, kami masukkan ke dalam raknya, rak telur buat dimasukin ke dalam mesin. Sesampai dalam mesin, kami atur suhu. Habis itu di dalam mesin itu sampai menetas telurnya sampai 17 hari. Setelah menetas, kami pindahkan ke kandang darah, pertama sampai berumur 10 hari. Setelah berumur 10 hari, kami pindahkan ke kandang darah yang kedua sampai umur antara 15 sampai 20 hari. Sampai 15 sampai 20 hari kami pindahkan lagi ke kandang darah yang ketiga. Itu sampai umur 1 bulan sebelum pindah ke kandang baterai. Yang terakhirnya baru ke kandang baterai. Jadi dari kandang darah ke kandang baterai itu ada 3 kali pindah, baru langsung ke kandang baterai. Dari kandang darah ketiga sampai ke kandang baterai itu kami pindahkan pas umur sebulan. Dari umur sudah sampai ke kandang baterai paling lama sekitar 10 atau 15 hari itu baru produktif. Nah, masa produktifnya puyuh ini lebih kurang ada setahun. 1 tahun ada masa produktifnya. Nah, dan untuk untuk omset yang saya dapatkan per bulannya, tapi gimana lah ya kalau ngomongin omset ini susah gampang sih ngomongnya soalnya gitu kan. Apalagi kalau kita berusaha ini, kalau nanggung itu kan juga nggak bisa. Kalau kita memang ya berkecimpung langsung mandi sekalian gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman juga pengen tahu juga gak apa-apa lah saya sebutinnya, tapi kalau di sini kami karena berkecimpung benar-benar ada langsung dari makanan kami yang bikin, anakan kami yang bikin, indukan kami yang bikin, akhirnya juga kami yang nyalurin. Jadi omsetnya sekitar 150 sampai 200 jutaan adalah. Tapi buat motivasi aja buat teman-teman semua gitu. Biasanya yang sering terjadi itu kadang bahan pakan naik, harga telur agak turun. Nah, di situ agak goyang gitu. Apalagi kalau misalkan harga ikut naik, kalau harga telurnya naik sedikit, nah itu bisa. Tapi kalau misalkan harga pakan naik, harga telur turun, nah di situ agak goyang. Apalagi kadang telur ini harganya kan murah, pas harga telur murah, telur ini kan banjir. Nah gitu. Nah, kadang telur di kandang kami tuh bisa numpuk karena harga turun. Nah, kami pun kalau harga turun tuh kasihan juga. Cuma pemikiran kami yang penting burung-burung puyuhnya tetap makan. Nah gitu. Gak terlalu memikirkan untung ini segala macam, yang penting burung puyuhnya makan, itu aja. Buat teman-teman yang mau beternak puyuh atau mau telur puyuh, silakan berkabar ke kami. Kami menyediakan telur puyuh buat konsumsi, telur puyuh buat bibit, dan juga anakan puyuh, dan juga puyuh afkir buat jadiin daging puyuh. Nah, silakan berkabar ke kami. Kami menerima. Pada saat ini kami juga mulai belajar tentang puyuh antum.
yang kami juga mulai untuk beternak puyuh antum ini, karena banyak share juga dengan teman-teman yang lain. Katanya kalau puyuh antum ini masa produksinya lebih lama dan juga masa telurnya juga lebih banyak daripada puyuh yang biasa. Nah, oleh karena itu puyuh antum ini sekarang lagi kami kembangbiakkan. Mudah-mudahan benar-benar hasilnya yang seperti apa yang kita harapkan. Motivasi saya buat teman-teman, kalau kita berusaha itu yang penting niat. Yang keduanya jangan lupa kita juga berserah diri sama Yang Kuasa. Dan terus kita berkecimpung di dalam bidangnya itu jangan setengah-setengah gitu, langsung aja. Yang penting kita niat, ikhlas, berserah sama Yang Kuasa. Kalau kita niat, kalau kita ikhlas, kalau kita bertawakal, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton YouTube kami dan juga sudah melihat keadaan kandang-kandang kami. Terima kasih banyak kami ucapkan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangae.